ويا مخي مين لففك ويا وجع ازاي اخففك ويا دمع يا دمع يا دمع يا دمعي نفسي بفرحة تنشفك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama mengucapkan puja dan puji syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, atas segala pertolongan yang telah Allah berikan kepada kita. Hadirin wal hadirat, untuk kali ini mari sama-sama kita membahas tentang 4 tipe manusia dalam Al-Quran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Manusia merupakan sebuah aktor yang sangat-sangat manusia merupakan aktor yang paling utama yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang mana manusia ini mempunyai banyak sekali tipe. Ada manusia yang taat, ada manusia yang durhaka, dan ada manusia yang mereka memang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai 4 tipe manusia dalam Al-Quran, yang mana manusia ini terbagi kepada yang pertama, yaitunya adalah Bashar, yang kedua yaitunya adalah Al-Ins, yang ketiga yaitunya adalah Al-Insan, dan yang keempat yaitunya adalah An-Nas, yang mana masing-masing dari 4 tipe ini mempunyai pengertiannya tersendiri. Yang pertama kita akan membahas mengenai Al-Ins. Al-Ins ini biasanya dia disandingkan kepada Al-Jin. Kenapa disandingkan kepada Al-Jin? Karena hakikat dari manusia dan jin itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zariyat yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang mana artinya adalah, dan tidak menciptakan aku akan jin dan manusia kecuali menyembahku. Dari ayat ini sungguh-sungguh sangat jelas sekali bahwa manusia dan jin itu pada hakikatnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun hadirin wal hadirat, alangkah banyak sekali yang kita temui di sekarang ini manusia yang tidak beribadah kepada Allah, yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita lihat banyak manusia yang menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua yaitunya adalah Al-Insan. Al-Insan pada dasarnya berarti lupa, karena manusia pada dasarnya itu memiliki sifat pelupa, yaitunya manusia terkadang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa akan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa bahwa dirinya diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka oleh sebab itulah manusia ini dikatakan dengan Al-Insan, karena Al-Insan memiliki arti yaitunya adalah pelupa. Kemudian yang ketiga yaitunya adalah Al-Bashar. Al-Bashar pada konteks dasarnya itu merupakan manusia dari segi kulitnya, yang mana manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian manusia ini dia disebut dengan Bashar dari segi kulitnya, dari segi warna kulitnya, dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat hadirin wal hadirat yaitunya adalah An-Nas.
An-nas biasanya itu manusia dilihat dari segi sifatnya. Bisa jadi mereka itu merupakan manusia yang bersifat bergaul, suka bergaul, manusia yang bersifat taat, manusia yang bersifat lalai, manusia yang bersifat suka tertawa, terbahak-bahak, dan yang lain-lainnya. Maka itu disebut dengan An-nas. Pada dasarnya, An-nas ini ada dua. Yang pertama yaitunya adalah An-nas yang bersifat terpuji. Kemudian yang kedua yaitunya adalah An-nas yang bersifat tercela. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, kitalah yang menentukan diri kita kemana kita perginya. Apakah kita termasuk kepada nas yang terpuji ataukah kita masuk ke dalam nas yang tercela. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, 4 tipe manusia yang telah disebutkan tadi, maka kita harus menjadi sosok manusia yang beribadah kepada Allah, yang taat kepada Allah, yang patuh atas perintah Allah, dan melaksanakan segala yang Allah perintahkan. Karena sesuai dengan dalam surah Az-Zariyat tadi, manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pergunakanlah diri, pergunakanlah kekuatan, pergunakanlah otak yang telah Allah sediakan untuk kita hanya sebagai untuk beribadah kepada Allah. Jangan pernah duakan Allah, jangan pernah tinggalkan yang Allah suruh, jangan pernah lakukan apa yang Allah larang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa manusia sejatinya merupakan suri tauladan yang paling tinggi sekali. Karena manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kelebihan-kelebihan. Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang sangat-sangat sempurna. Allah ciptakan manusia mempunyai otak untuk bisa berpikir. Allah ciptakan manusia sebagai orang yang dapat menegakkan agama Allah, orang yang dapat melakukan apa yang Allah perintahkan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk menegakkan ajaran yang telah disyariatkan kepada kita. Mungkin hanya ini yang dapat disampaikan pada pidato kali ini. Kalau terdapat kesalahan, itu sejatinya dari saya. Kalau seandainya terdapat kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ويا مخي مين لففك ويا وجع ازاي اخففك ويا دمع يا دمع يا دمع يا دمعي نفسي بفرحة تنشفك